kuliah berapa kali ya? 6 apa 6 ya? Bapak Ibu masih ada yang ingat? Bu Ros, kurang satu ya, ya. Nah, saya belum baca pengumuman resmi dari Prof. Prof. Joko ya. Kita sudah mau masuk fase evaluasi lewat ujian tengah semester. Nah, tapi kapan? Kalau S1 ini 2 minggu ini ujian ini tengah semester karena memang kuliah duluan. Bapak Ibu ada yang tahu kapan ujian tengah semester? Sudah ada pengumuman. Ada tapi saya belum sempat buka. Belum tahu ya. Yang jelas sekitar kuliah ketujuh. Ya, kita tatap muka itu kalau sesuai dengan eh, kegiatan akademik yang terprogram itu 14 kali tatap muka. Minimal 12 kali. Ya. Nah, di tengah-tengah itu ada evaluasi. Ya, kita nunggu itu. Lalu saya tawarkan ke Bapak Ibu, kita ujian tulis saja ya, take home exam, eh, atau tugas, bikin paper. Kita ujian tulis saja ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Tulis saja, Pak. Tulis, take home exam, nanti eh, jawabannya mungkin seminggu atau 10 hari, yang kita sepakati dikirim ke lewat email, ya, lewat email. Nah, baik, ya Pak Nur Hadi ada izin ke Makassar atau apa? Oh ya, kita akan kuliah, kita akan membicarakan ini, share. Jadi saya diberi bacaan oleh Ketua Prodi ya, Prof. Jaga dan Prof. Eko dulu. Salah satunya adalah ini. Eh, tadi sudah saya lihat sudah di download ya oleh salah satu teman kita mahasiswa di grup ini. Itu bisa ditambah bacaan. Nah, dalam bacaan ini itu oleh karya karya Michael Prior ya. Michael Prior. Nggak tahu mejanya gimana. Itu bisa di-download di internet. Langsung saja Michael Prior atau cari judul ini. Nah, paper ini berisi ini. Oh, judul paper ini, ethical principle ini ya, relating to disaster risk, ya, itu isinya subnya the general principle, the ethical principle applied dan keempat ini. Tapi untuk tatap muka kali ini, ya, saya minta maaf waktu saya terbatas juga karena harus jaga ujian. Sekarang efisiensi ujian harus dijaga sendiri oleh dosen di S1 ya, dilaksanakan sendiri. Ya, ya udah terkena efisiensi semua PTN. Kita akan fokus pada sini. Ini general principle. Jadi prinsip general yang kaitannya dengan etika ini, prinsip etika yang berhubungan dengan resiko bencana, mengurangi resiko bencana dan kontribusi masyarakat ya, resilience itu dasar ketahanan. Nah, saya lanjutkan. Prinsip umum ini saya buka dulu dengan introduction-nya ya, yang di paper itu. Jadi itu para pihak terutama di Eropa ya itu di paper itu mencatat bahwa peningkatan resiko bencana karena alam maupun karena teknologi serta frekuensi itu keberulangan frekuensi itu. Nah, bencana ini menimbulkan ancaman besar tidak hanya bagi kelangsungan populasi ya, dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga martabat dan keselamatan individu serta bagi pelestarian warisan budaya, alam dan lingkungan. Nah, seringkali di situ dikatakan bahwa disorganisasi yang ditimbulkan karena bencana terhadap masyarakat mengakibatkan pelanggaran serius terhadap seluruh hak asasi manusia. Itu adil yang pertama dalam dalam
papernya Michael Brior itu. Sekarang ada kata, kalau kita bicara populasi tentu kelangsungan hidup populasi. Nah, tentu kita tahu populasi adalah ya penduduk, ya, bagaimana kelangsungan hidupnya secara keseluruhan. Tetapi tidak hanya itu, martabat. Nah, apa kira-kira yang kita maksud dengan martabat? Kalau kita bicara martabat, ya, sebelum kita masuk prinsip-prinsip ini, ya, jadi kalau kita bicara martabat, tentu yang paling gampang martabat itu ya apa ya? Martabat itu sebentar. Martabat itu harkat atau Diri. harga diri individu, ya, yang berarti hak untuk dihargai dan dihormati sebagai manusia itu martabat serta diperlakukan secara etis, ya, dan tidak merugikan. Nah, konsep ini melekat pada manusia, ya. Tidak tidak diperoleh melalui usaha capaian, itu melekat intrinsik, ya, dan merupakan landasan dari apa yang disebut hak asasi manusia. Ya kita tahulah hak asasi hak hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan, hak kebebasan berpendapat, ya, hak untuk memperoleh keadilan dan banyak hak-hak yang melekat pada manusia. Bahkan kalau kalau di kita ini konstitusi kita itu mengatur, ya, konstitusi artinya ADART kita berbangsa dan bernegara itu kan konstitusi, ya, yang di Indonesia namanya kita tahu lah Undang-Undang Dasar 1945, karena itu dicetuskan disiapkan tahun 45, ya, tahun kemerdekaan. Nah, itu saya nggak hafal ya, tapi di pasal 28 itu ada kan, pasal 28 apa itu menyangkut semua yang melekat pada diri manusia. Nah, persoalannya martabat itu tidak semudah itu sebagai realitas dan implementasinya. Katakanlah, kalau ya mudah-mudahan kita jangan sampai lah ada bencana karena alam atau ulah manusia, atau lalu katakanlah konflik horizontal, lalu kita sampai terpecah, ya, ada yang mengungsi. Ternyata para pengungsi itu kalau kita mengikuti martabat manusia yang juga menjadi salah satu dalam apa itu, eh, di PBB juga diatur. Ternyata jadi pengungsi tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang juga disia-siakan oleh tempat kalau kita sampai mengungsi ke negara lain. Hidup di tenda-tenda dengan belas kasihan orang lain, negara lain, bangsa lain. Ya, itu sekarang ada kecenderungan seperti itu. Ya, salah satu yang di Perancis sekarang terjadi apa itu demonstrasi itu juga para imigran. Imigran itu yang terlempar, passing out dari negaranya, mungkin karena bencana, mungkin karena juga apa ya ketiadaan pekerjaan yang memadai, dia terlempar ternyata di tempat yang baru menimbulkan juga apa yang disebut mungkin kecemburuan sosial ekonomi, ya, para perantau, para imigran, lalu muncul dituntut untuk ya, itu menyangkut martabat, menyangkut hak asasi manusia. Kita lanjutkan dulu, ya, yang tadi, ya. Nah, berbagai kelangsungan itu, konsekuensi yang mempengaruhi kehidupan manusia, keselamatan, martabat, properti, budaya, warisan budaya, lingkungan, diakibatkan semua peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, bahkan coba Bapak Ibu berimajinasi, ya, secara sosiologis, kita ini, dunia ini, ah, kita akan setback lagi, bahkan peradaban manusia ini menjadi nol lagi kalau sampai terjadi bencana apa ya? Semua sepakat lah kalau terjadi perang termonuklir, ya. Jadi senjata nuklir yang dipunyai beberapa negara itu cukup untuk membawa eh,
peradaban, ya, kembali ke titik nol. Peradaban itu ya kebudayaan dalam arti luas, ya. Dan nol itu cukup senjata nuklir yang dimiliki oleh manusia sekarang ini. Kita coba tracking ke belakang, tidak hanya Amerika tentu, Rusia, Amerika, Cina, eh, Israel, Iran sedang dalam pengembangan, Italia, Prancis, Inggris, India, Pakistan, ya. Walaupun para ahli juga sepakat bahwa nuklir itu hanya sebagai deteran, artinya sama-sama takut untuk memulai perang nuklir. Tapi para ahli yang lain mengatakan bahwa poten, secara potensial atau risiko terjadinya itu India dan Pakistan dimulai dari dua negara itu, ya, yang akan memicu kalau konflik di antar kedua negara itu peluang salah satu menekan tombol nuklir itu besar. Nah, tentu di balik itu kalau itu hanya terbatas mungkin daya kerusakannya. Tapi kalau sampai terjadi perang nuklir dan Korea juga punya, Korea Utara, peradaban menjadi nol, bayangkan, ya, bencana termonuklir. Jadi saya lanjutkan dulu di paper itu. Tadi Bu Bu siapa ya? Maaf, sudah kirim itu bisa didalami Bu Alia, Bu Alia kalau nggak salah. Di download, dibaca ya. Tentu saja di situ dikatakan bahwa kerentanan individu, komunitas, lingkungan itu merupakan faktor utama paparan risiko bencana yang membatasi apa? Ketahanan. Nah, tetapi risiko bencana tidak mempengaruhi semua orang, ya, dengan cara yang sama. Di situ dikatakan dengan cara yang sama. Masyarakat miskin itu dan kelompok yang kurang kurang beruntung secara secara sosial di situ dikatakan ada eh, dikatakan, ya, secara sosial dikatakan, eh, iya, ya, yang kurang beruntung secara sosial adalah yang paling terpapar dan paling menderita secara tidak langsung akibat bencana secara tidak langsung, ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, di 98 kalau tidak salah, ya, ketika terjadi bencana kerusuhan, Jakarta Burning terbakar, lalu terjadi penjarahan, terjadi juga kerusuhan nanti apa itu, anti Cina, ya. Siapa yang paling jadi korban? Kan Cina tentu ada stratifikasi sosialnya. Maaf, Cina yang kaya dan Cina yang miskin. Yang paling rentan terkena akibat dampak kerusuhan itu Cina yang yang miskin atau tidak beruntung Mungkin, Pak. secara sosial. Kenapa kira-kira? Penjelasannya gimana? Kalau yang kalau yang kaya itu dia punya kapasitas, Pak. Jadi kalau misalkan Iya, ya dia punya toko yang kasus Solo aja, Pak ya. Gak apa-apa ya, iya, Pak. Kita iya, balik nggak ke apa-apa. 98 Iya, atau ke tahun 80 ya, yang iya, kerusuhan anti Cina di Solo itu. iya, Kalau yang kaya itu begitu dihancurkan usahanya gitu, Pak ya. Dia cepat pulih iya, karena punya tabungan ya, punya kapasitas dan dia punya relasi iya, dengan apa namanya? iya, Dengan birokrasi, punya relasi dengan apa TNI, jadi mendapatkan perlindungan gitu. Nah, kalau yang miskin dia tuh kapasitasnya rendah gitu. Jadi usahanya biasanya tidak diasuransikan misalkan ketika iya, kemudian dia nggak bisa kemana-mana. Kalau yang kaya bisa langsung lari ke Singapura, lari kemana gitu kan. Kalau yang miskin kan nggak bisa kemana-mana Pak secara ini secara sumber daya ya karena kapasitasnya terbatas. Relasi sosialnya juga meskipun relasi sosial yang miskin lebih lebih bagus ya itu, tapi karena mereka ras ya akhirnya relasi sosial itu juga pengaruhnya nggak begitu banyak gitu Pak. Kira-kira gitu Pak. iya. Saya sepakat tuh, ya.
Yang lain ingin nambahkan, ya, yang jadi korban yang katakan kerusuhan rasial, stratifikasi sosial yang miskin tadi karena kapasitasnya, ya. Nah, tadi ada relasi dengan tentara lah katakanlah atau polisi. Kalau ada apa-apa, tidak semata-mata relasi itu kan juga transaksional. Pak Mino mungkin sepakat ya. Mereka bisa bayar, Oh iya, iya, iya kan? pasti itu, Pak. Mereka bisa bayar, katakanlah bayar untuk ya tadi dan mereka mudah lari. Lari dalam arti katakanlah dia lari bisa ke bandara, bisa nyewa jet pribadi dan ketika lari dia bisa maaf tanda petik ya, dia bisa minta pengawalan, pengawalan khusus karena punya power uang itu. Mungkin ketika lari sekeluarga atau beberapa kelompok, dia lari dengan menggunakan kendaraan lapis baja aparat ya, dikawal. Kalaupun rumahnya dibakar, dia rumahnya ada di mana-mana. Propertinya apa? Dia cepat bangkit. Yang maaf, yang miskin nggak berdaya, pasrah udah. Ya, jadi tadi penjelasan Pak Nino, saya kira realitasnya memang begitu. Nah, di mana-mana kelompok miskin lebih rentan, ya, lebih lebih eh, nantinya pengaruh risiko itu tidak sama, ya. Masyarakat miskin dan kelompok itu yang kurang beruntung ya. Mereka lebih rentan. Dan mereka kadang-kadang tidak diprioritaskan ya dalam strategi pencegahan. Ini yang berkata begini Mikel itu dalam bukunya. Dalam strategi penjagaan atau manual-manual operasional ya. Meskipun jelas mereka itu kelompok yang paling rentan. Nah, saya boleh cerita pribadi dan ini sesungguhnya ya. Saya itu lahir dan besar di Pantura sana di Kalongan. Saya pada waktu saya SMA Pekalongan itu cuma negeri itu cuma satu, SMA itu ada tiga di era saya. Kalau sekarang kan kota eh, kabupaten kecil pun punya SMA, SMA negeri, SMA swasta, SMA negeri ada satu dua tiga. Nah di zaman saya ini SMA cuma tiga, satu SMA negeri, satu SMA Muhammadiyah, satunya lagi SMA Katolik. Nah saya masuk SMA negeri, SMA negeri Pekalongan. Ya, itu komunitasnya ada Arab, kan ada kampung Arab, ada Cina, pecinan, ada kata kayak kami lah katakanlah agak di ini sedikit pribumi. Nah, kenalan saya banyak Arab, banyak Cina. Nah, salah satu kenalan saya sekarang masih hidup dan teman ya, teman belajar, teman ya, itu keturunan ya. Namanya itu eh, Bowi, Bowi saya agak lupa tapi sekarang ganti namanya Raharjo. Dia sukses berbisnis ya. Sukses. Kalau dalam artian status sosial karena kepemilikan dia kaya. Kaya dalam arti sesungguhnya. Saya ingin cerita di sini. Saya pernah ketemu, dia cerita. Mereka itu sebetulnya takut. Saya takut loh kalau terjadi kerusuhan bencana. Kami ini takut. Kami disuruh ganti nama, ganti nama. Ganti agama, saya ganti agama. Iya. Ganti nama pun ganti nama. Iya. Terus kami takut kalau dia apa. Tapi saya loh, kalau ada apa-apa relatif aman. Pada waktu kerusuhan 98 dia lari. Jadi kami-kami ini setiap hari itu bawa paspor atau apa, digantungkan. Terjadi kerusuhan, dia lebih mudah lari. Bahkan rumah-rumah elit yang keturunan itu dijaga karena kami bisa bayar. Tapi coba Cina-Cina lain yang tidak beruntung secara ini dibakar hidup-hidup, yang perempuan diperkosa. Jadi kami takut. Nah, dia cerita seperti itu. Ya, itu sedikit eh, realitas fenomena sosial yang ya, itu teman saya cerita seperti itu. Dia mengalami seperti itu. Oke,
Sekarang saya coba lanjutkan ya. Nah, di situ dikatakan bencana itu alam maupun teknologi itu dapat memperburuk perpindahan penduduk. Ya. Perpindahan penduduk itu bisa antar kabupaten, bisa antar dari kabupaten ke provinsi, antar provinsi, atau lintas negara. Ya. Ya. Dan karena tidak ada status hukum internasional yang melindungi orang-orang yang terlantar akibat ya migrasi karena bencana, passing out terpaksa. Ya, itu hanya kebahagiaan hati pemerintah lokal, tapi tidak ada hukum katanya di situ tidak ada hukum internasional yang melindungi itu. Ya, artinya yang berada dalam suatu kerentanan yang ekstrim. Maka ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan perilaku perilaku yang etis dengan hak asasi manusia yang fundamental. Ya. Nah, nah, karena tidak adanya eh, instrumen hukum universal yang mengikat ya, tampaknya penting untuk merumuskan prinsip-prinsip etika yang penting bagi sebagian besar ya, artinya seperangkat standar etika minimum bagi berbagai pihak yang terkait dalam strategi pencegahan, tindakan, dan dekonstruksi ya. Pencegahan, tindakan maupun rekonstruksi. Nah, korban bencana itu di situ dikatakan adalah orang yang terdampak langsung, baik yang meninggal atau terluka, baik mereka yang dibantu dengan para relawan pekerja bantuan. Nah, korban tidak langsung adalah orang yang menderita karena kerugian ekonomi atau sosial, dampak langsung maupun tidak langsung dari akibat dampak langsung bencana. Ya. Nah, masyarakat internasional itu ya, penguasa daerah, regional, dan nasional. Nasional itu artinya kalau bicara nasional kita bicara nation state, ya, eh, organisasi-organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan korporasi punya kewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan, bantuan, dan rekonstruksi. Guna apa? Di situ melindungi. Melindungi apa? Individu, warisan alam, sejarah, budaya, harta benda, serta sarana pembangunan, penghidupan, dan bencana. Dengan memperhatikan kebutuhan untuk melindungi hak dasar mereka yang terlibat. Di segala waktu, di segala tempat, dan tanpa diskriminasi. Nah, di Indonesia ada contoh yang menurut saya cukup baik ya. Ketika terjadi bencana bom Bali 1 dan bom Bali 2 ya di ya bom Bali di Bali tentunya ya. Itu korporasi semua hotel di Bali ya apalagi yang eh, di wilayah bencana itu mengeluarkan semua alat-alat apa namanya yang kayak spray handuk ya bahkan pendingin yang portable dikeluarkan semua untuk yang luka bakar semua spray semua handuk di di diprioritaskan untuk yang di lapangan gitu. Jadi ada spontanitas yang seperti itu ya mereka merasa bertanggung jawab. Nah Bali salah satu contoh ketiga semua dikeluarkan ya tanpa perintah dari penguasa regional spontan para manajer hotel mereka konsolidasi dan mengeluarkan itu. Tuhan itu. Ya. Nah, sekarang saya akan bicara lanjutan ini ya. Nanti kita diskusikan lagi. Bapak Ibu, share. Nah, prinsip general, prinsip ya. Di situ disebutkan ada, maaf ini saya tulis bahasa Inggris, nah bahasa Inggris saya belepotan juga. Yang penting bukunya ada dan nggak usah khawatir karena memang bukan bahasa ibu. Tapi mudah-mudahan kita bisa memahami ya. Itu ada prinsip general ya dalam
apa tadi? Hmm, yang pertama itu, ini urutan ini tidak harus urut ya, tapi ini prinsip-prinsipnya non diskriminasi. Ya. Apa non diskriminasi itu apa, Bapak Ibu? Kita sering melihat ya. Jadi ethical principle yang berhubungan dengan bencana ya dan mengurangi resiko tadi ya. Nah, prinsipnya ini. Satu, non diskriminasi, solidaritas, tanggung jawab bersama, humanity, impartiality ya, tidak tidak berpihak lah artinya, termasuk ya itu hampir sama, neutral, cooperation, kedaulatan wilayah, prevention, rule of the media. Kita sudah pernah singgung di kuliah sebelumnya. Non diskriminasi. Sebentar, saya tutup dulu. Yang pertama, kita sering mendengar diskriminasi, sering kita ucapkan jangan diskriminasi. Kalau kita bicara diskriminasi itu sebetulnya apa? Pengertian diskriminasi, Bapak Ibu. Kita sering mendengar. Ini salah satu prinsipnya adalah dalam etika, prinsip etika yang berkaitan dengan itu, eh, mengurangi risiko bencana dan kontribusi masyarakat. Satu, non diskriminasi. Kita sering mendengar istilah diskriminasi. Apa kira-kira diskriminasi itu? Izin Prof. Ya, Ya, eh, itu artinya bahwa semua orang berhak atas perlindungan dan bantuan tanpa memandang agama, etnis, gender, status sosial, usia, disabilitas, orientasi politik, sama latar belakangnya. Seperti itu, Prof. itu ya. Ya, ya. Artinya tanpa melihat apa tadi? Status Eh, sosial, Agama, gender, etnis, agama, etnis, gender, status sosial, ras. usia, Ya, disabilitas. Nah, kalau ya, kalau contohnya di dalam memberikan bantuan gitu ya Prof, izin jadi kalau mau ya, ngasih bantuan itu bukan karena kedekatan dengan satu pihak terkait, tetapi karena memang eh, si penyintas atau korban itu eh, mempunyai dampak besar seperti itu. ya, ya. Sepakat Bu Ali ya. Jadi tanpa, kalau mau apa, menyalurkan bantuan, memberi pertolongan ke korban bencana tanpa tanpa apa tadi, membedakan atas dasar apa, agama, Hubungan kedekatan ataupun ras, agama, hubungan ya kedekatan, latar belakang politik latar belakang status sosial. Konsepnya seperti itu. orang. Ya. Tapi dalam realitas sosialnya itu mudah tidak? Ya, perbedaan politik mungkin, apalagi etnisitas, minoritas, gender, usia, disabilitas, dan status-status sosial lainnya. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Tapi dalam realitas itu, karena diskriminasi itu sebetulnya basisnya, ketika muncul diskriminasi itu apa? Basisnya prasangka kan? Kalau ditarik diskriminasi, basisnya prasangka, ujung-ujungnya, iya, hak asasi manusia juga. Tarik lagi ke ujungnya, keadilan. Nah, sekarang Kepentingan, saya Pak. mau tahu, ya, gimana? Kepentingan sebenarnya. Kepentingan. Iya, Nah, masing-masing orang punya iya, kepentingan itu. itu, Ketika tidak mampu menempatkan kepentingan diri sendiri di kepentingan sosial, nah itu terjadilah diskriminasi, Pak. Apalagi di politik iya, gitu. iya, iya. Apalagi di politik, ya. Politik itu kepentingan juga. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya basis terjadinya diskriminasi karena prasangka. Prasangka yang bias apa? Bias etnisitas, bias ras, bias keyakinan, bias agama, bias.
bias apalagi status sosial, bias gender, ya. Nah, prasangka yang memunculkan diskriminasi. Tentu ini erat kaitannya dengan tadi yang dikatakan Bu Alia dan Pak Mino, kepentingan dan juga dalam pemberian bantuan. Itu terjadi prasangka itu. Prasangka itu selalu konotasinya negatif atau positif. Kalau menurut Bapak Ibu, kita mau hidup nggak bisa lepas ya dari prasangka. Hanya kadarnya yang berbeda-beda. Prasangka itu apa selalu negatif? Apa selalu negatif? Tidak kan? Prasangka itu bisa positif, prasangka baik. Ya, kalau dalam konsep Islam itu ada suudzon dan usnudon. Ya. Nah, tapi prasangka umumnya prasangka negatif. Ya, ya. Lalu muncul stereotip. Oh, kalau orang keturunan Cina pasti begini, main generalisasi stereotip. Maka ketika terjadi, ya kita sudah a priori dulu, ya. Apalagi beda kepentingan politik, ya. Yang terbaik adalah karena manusia kita semua selalu hidup dalam kelompok, dan dalam kelompok itu ada in group dan out group. Nah, semua yang berada dalam out group itu bisa antagon kita. Siapa yang kita satu kelompok itu? In group kita. Nah, in group kita itu bisa dibangun atas dasar ras, atas dasar etnis, atas dasar tempat kelahiran, atas dasar kesukuan, atas dasar agama. Di luar sana ada out group yang bisa kita jadikan tanda petik antagon kita. Nah, ketika kita menjadi apa? Kadang-kadang tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Nah, ujung dari terjadinya diskriminasi, maaf ini internetnya tidak stabil, ya, ketidakadilan. Lalu apa? Bisa memberi contoh yang berkaitan dengan ya usia juga bisa menjadi ini ya, kita mem- Kirim kode kental. mendiskriminasi saudara kita, iya, Yang mana ya, Harika? Suruh melihat di Facebook kan Pia. Ada sama. Oh, kan dia bisa melihat Facebook ini ada ya. kuliah lain, ya, Di kode Facebook ini. Mbak Renisa Siapa melihatnya? bocor. Facebooknya mana? iya. Bu Reni, Ah, bocor Mbak Reni. Bu Renisa bocor. Oh, ini ya siapa? Iya. Oh ya, Bu Reni lagi anu. Nah, ya, jadi kita eh, sadar tidak sadar selalu ya terjebak pada prasangka negatif terhadap outgroup kita. Nah, kita selalu merasa lebih nyaman, lebih hebat, lebih ini pada in-group kita. In-group dibangun karena satu ras, satu etnis, satu ya. Ini tidak ini bersifat universal, ya. Katakanlah kalau di cerita-cerita tentang kebencanaan, kalau di Amerika Serikat itu, kalau dilihat, maaf, orang hitam kadang-kadang nggak ditolong, dibiarkan aja oleh para petugas maupun relawan yang kulit putih selagi masih ada, ya. Dan itu tidak hanya pada saat bencana, bahkan ya karena banyak penulis itu orang Amerika, latar contohnya Amerika. Orang kulit hitam, orang Hispanik, apalagi kayak kita-kita, mau kredit perumahan lebih dipersulit, lebih tidak dipercaya karena prasangkanya sudah negatif, nanti gantiannya macet. Bahkan di rumah sakit, ya, siapa yang di sini yang di dinas di rumah sakit, ya, di Amerika, ya, kalau ada pasien yang kulit hitam, kadang-kadang penanganannya tidak ya, masih masih berlaku rasisme itu. Rasis itu tentu diskriminasi, maaf ada telepon. Rasis itu diskriminasi atas dasar ras, atas dasar etnis, rasisme. Nah, diskriminasi tadi di sini dikatakan akan bermuara pada terjadinya ketidakadilan.
Kalau terjadi misalnya ya, di Indonesia pernah terjadi, ya, saya tidak ingat persis kapan tahunnya, tanggalnya, ada sekelompok pengikut keyakinan tertentu diusir dari tempatnya. Mereka mau passing out, ya, mengikut keyakinan tertentu diusir. Eh, saya sebut saja pengikut Ahmadiyah diusir dari kampung halamannya, lalu ditampung di mana. Nah, itu kan ketidakadilan. Nah, siapa yang harus hadir? Karena ketidakadilan, ya, itu bukan hanya menyangkut soal ekonomi, termasuk martabat itu. Diusir itu kan harga diri, martabatnya sebagai manusia. Nah, siapa yang harus menegakkan keadilan ketika terjadi bencana seperti itu? Menurut Bapak Ibu, siapa yang harus menegakkan keadilan? Diusir dari tempat tinggalnya karena dianggap beda beda aliran keagamaan. Ya, Ahmadiyah diusir oleh warga lain yang juga beragama Islam. Islam tapi Muhammadiyah diusir. Siapa yang harus menegakkan keadilan? Ini bukan cerita fiktif, ini kan sebenarnya. Siapa yang harus? Padahal kita sebagai sebuah eh, na- nation state, negara bangsa, ya kita punya apa itu? Punya way of life, punya ideologi yang salah satu asasnya itu social justice, keadilan sosial. Ya, itu muara dari semua kita tujuan berbangsa bernegara sebetulnya ya itu menurut saya untuk tercapainya keadilan sosial. Bahkan itu tertuang dalam pembukaan konstitusi kan pasal berapa itu ya yang menjadi ya. Nah, prinsip keadilan sosial itu ya non diskriminasi. Ketika terjadi ketidakadilan sosial yang seperti itu kan bencana diusir dari tempat tinggalnya oleh warga lain, sesama warga. Mungkin warga terdekat, tetangganya, atau di lingkungan. Siapa yang harus hadir? Menegakkan keadilan. Keadilan itu tidak hanya soal ekonomi. Kalau kita bicara keadilan, kita bicara hak. Hak, ya. Hak yang melekat. Ya. Kan harus dilindungi. Itu bencana, diusir dari tempat tinggalnya. Ya. Siapa yang harus melindungi? Yang harus hadir melindungi? Negara kan? Lah negara itu diwakili oleh siapa? Negara itu diwakili oleh aparatnya, ya, termasuk Bapak Ibu yang berdinas di penanggulangan bencana mungkin harus hadir, ya, mencegah terjadinya itu lewat, ya, mudah-mudahan yang seperti itu semakin kurang frekuensinya, tapi untuk menghilangkan sama sekali tidak mudah, ya, apalagi kita yang sangat beragam, sama seperti tadi kasus Solo, ya, kerusuhan anti Cina itu kan Solo, Jawa Tengah, Jakarta, ya, itu kita tidak berharap terjadi lagi, ya, tapi tidak ada yang menjamin. Secara periodik mungkin akan terulang lagi. Nah, kalau kemarin bencana Agustus, kenapa tidak terjadi sasarannya itu kan berubah itu. Ya, tidak terjadi penjarahan, tidak terjadi apa terhadap etnis keturunan, tetapi yang menjadi sasaran amuk massa itu adalah simbol-simbol kelembagaan, kantor-kantor polisi. Mungkin siapa yang paling tidak bisa menjelaskan fenomena itu. Nggak ada tokoh keturunan yang dijarah itu, saya kira. Kalaupun ada, nggak signifikan. Nggak ada warga keturunan yang beda ras, nggak, yang terkena. Tapi malah aparat yang di ya, kantornya bahkan. Ya saya kira itu beralih. Nah, tapi kerusuhan-kerusuhan bencana karena ulah manusia itu bisa terjadi lagi kalau nanti terjadi rasa kemakmuran. Ya. Nah, karena kita yang beragam seperti ini, ya saudara-saudara kita yang beretnisan, jangan flexing.
harus menahan diri. Ya, kemarin kita tidak ingin seperti Nepal, ya para elit, bahkan Bapak Ibu pasti sudah lihat Perdana Menteri ya, atau Menteri dicemplungkan ke kali oleh rakyat yang marah. Ya, karena mereka eh, ketika rakyat hidup dalam kesulitan, pekerjaan sulit, mereka flexing pamer kehidupan yang dan korupsi di Nepal itu merajalela ya oleh para elit. Rakyat marah, bayangkan Perdana Menteri itu kan kepala negara ya. Kepala pemerintahan tertinggi nggak ada lagi. Kepala pemerintahan, kalaupun mungkin ada presiden itu kan karena simbol kepala negara saja. Diceburkan ke kali. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita bicara diskriminasi itu ya prasangka. Prasangka itu eh, penilaian tanpa pembuktian ya, yang biasanya bersifat negatif. Ya. Kalau basisnya ras ya rasisme. Ya, siapa negara yang paling rasis? Amerika. Ya, Amerika itu merdeka 1776 Bapak Ibu. Ya, Amerika itu paling rasis. Sampai sekarang jangan berharap Black American kecuali hebat sekali. Ya, apalagi Hispanik, apalagi. Ya, Amerika hebat lah. Penemu internet kita bisa begini kan jasa bangsa Amerika juga. Penemu internet tapi rasis. Ya, rasis dan senang-menang. Menggaungkan hak asasi manusia, tapi dia bisa kemana-mana. Kirim marinir, nggak cocok sih kirim marinir. Bayangkan negeri yang berdaulat dikirim marinir. Presidennya digusur dia. Ya mudah-mudahan lah Amerika mau berubah. Oke, ini agak cerita lain lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Eh, share. Bentar. Solidaritas ya. Ya, solidaritas itu ya rasa solidaritas. Ya. Bangsa, masyarakat harus bekerja sama. Solidar dalam semangat solidarity ya. Untuk apa? Memperkuat ketahanan bencana dan membantu para korban. Ya kerjasama. Biaya dan beban di situ dikatakan biaya dan beban bencana serta manfaatnya ya dari langkah-langkah pengurangan risiko ya harus ditanggung bersama. Dalam kan cuma sebagai pengamanan sih, bukan berarti mencegah kecelakaan. Ya, bocor lagi. Ya, ya. Serta Ya. manfaat langkah yang mengurangi risiko dan harus ditanggung bersama secara adil, justice ya. Yang berarti di situ dikatakan Siap. memberikan perhatian khusus kepada siapa? Individu, kepada siapa? Dan komunitas yang paling rentan. Nah, ini yang berikutnya Mana gua joint nggak ada 50 perak, ada responsibility. 50 ya. Ya, Di Pak. situ Thank you, dikatakan Cin. Harus tuh. joint responsibility, kita lihat lagi ya, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama pemerintah. Pemerintah itu kan bisa pemerintah lokal, pemerintah federal, pemerintah nasional ya, termasuk sektor swasta, private sector, ya. Ya. Lembaga swasta masyarakat, ya, sektor swasta itu bisa sektor pertanian, sektor perindustrian, perorangan dan media mempunyai tanggung jawab bersama. Media ya dalam upaya penjagaan terhadap risiko bencana dan upaya memberikan kontribusi yang efisien dalam menghadapi keadaan darurat. Nah, pemerintah daerah dan nasional ya. Kita ini bentar saya agak ini dulu saya tarik ke belakang dulu. Kita sebagai sebuah nation state sudah sepakat memilih apa eh, bentuk negara republik bukan kerajaan. Kerajaan masih banyak.
kerajaan konstitusional ya. Sekarang setelah Revolusi Prancis, hampir semua monarki sudah monarki konstitusional. Raja atau ratu hanya lambang. Jadi kepala negara, kepala pemerintahan mungkin perdana menteri atau presiden ya. Nah, perdana menteri. Nah, bentuk susunan negara kita, kalau bentuk negaranya oke lah, kita final republik, bukan kerajaan. Tapi bentuk susunan negaranya adalah negara kesatuan. Kita akan bicara dalam kaitannya dengan bencana. Ada pemerintah lokal, ada pemerintah nasional. Indonesia ini kan luas sekali ya, Bapak Ibu ya. Dan terpisah laut, selat, dan itu negara kepulauan. Kalau tidak salah, negara kepulauan terbesar kedua di dunia. Jumlah pulaunya itu sekian puluh ribu. Dengan 5 pulau besar yang banyak penghuninya. Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, kita tahu persis itu. Ya. Nah, dengan seluas itu, dengan jumlah penduduk juga nomor berapa itu? Satu Cina atau India itu, lalu Amerika, eh, India, kita nomor 4 ya, atau nomor 5. Nomor 4. Nah, ke Bapak Ibu, di dunia ini kan tidak ada yang abadi ya. Bisa berubah. Bisa, kalau kita teori apa, ada konstruksi, dekonstruksi, rekonstruksi, ada dialektika katakanlah ya. Eh, Indonesia ini kalau menurut Bapak Ibu sebaiknya apa ya? Federal atau kesatuan seperti sekarang ini. Nanti coba kita kaitkan dengan bencana. Menurut Bapak Ibu. Ini kan aturan ini kan bukan dari kitab suci. Kalau kitab suci, apalagi agama Ibrahim, itu wahyu Tuhan, nggak bisa dirubah kan. Tapi bentuk susunan negara itu kan boleh dirubah. Asal ada kesepakatan, siapa yang punya otoritas kan? Ya, disepakati bisa berubah. Dari yang kesatuan bisa menjadi federal. Kalau menurut bahkan kita kan pernah Republik Indonesia Serikat. Kita pernah Republik Indonesia Serikat. Ya, 5 tahun lalu kembali ke negara kesatuan. Kalau menurut Bapak Ibu, sebaiknya itu kan bisa menurut pendapat itu bebas lah. Itu hak asasi orang berpendapat. Kesatuan atau federasi. Sekarang kesatuan bentuk susunan negara. Kalau terkait ini Pak Jin, merespon ini kan luas ya ininya dengan kejadian bencana yang pernah terjadi. Kecepatan merespon bencana itu ya paling bagus sebenarnya federal Pak, karena ada pengambilan keputusan yang desentralistik ya ininya. Kalau kesatuan kan Ya. panjang ya Pak ininya. Kasus-kasus bencana yang berada di kepulauan itu seringkali lambat untuk penyelesaiannya gitu. Memang terlalu luas dengan kepulauan itu kan masing-masing transportasinya juga beda-beda Pak. Kalau saya itu sih Pak, pendapat loh Pak ini Pak. Ya, jadi pendapatnya gimana Pak Mino? Lebih baik Kalau saya federal sih Pak. federal ya. Iya, karena masing-masing wilayah punya karakteristik Iya, sendiri-sendiri sih ininya. iya. Memang kalau pendapat itu boleh hak asasi manusia orang berpendapat. Nggak usah takut dikriminalisasi. Ya, jadi NKRI harga mati. Itu kan takabur. Harga mati. Nggak bisa berubah. Lebih baik federasi seluas ini. Dan kalau ada bencana ya itu juga nanti tergantung pemerintah lokal, kecepatannya, speednya. Bayangkan kalau terjadi di Nias lalu menunggu pusat, pemerintah federal, Jakarta. Memangnya kita Singapura? Iya, ya. Kalau saya lebih baik, tapi Bapak Ibu bisa beda pendapat nggak apa-apa. Kita ini tidak hanya dalam kaitannya bencana ya.
biarlah kalau pemimpinnya nggak benar di tingkat regional, di tingkat negara bagian, federasi itu negara bagian, biarlah dihukum oleh rakyatnya. Paling tidak nggak dipilih kembali secara periodik nantinya. Atau jangan-jangan malah bisa di apa istilah sekarang itu, dipatikan, pati kayak Kabupaten Pati atau dinepalkan. Nah, iya, tapi ya itu urusan para politisi lah di tingkat elit ya. Nah, speed itu kecepatan bencana itu penanggulangan butuh kecepatan. Bayangkan di daerah seperti Nias dulu kedodoran. Malah Singapura yang lebih responsif kirim, Aceh termasuk Singapura lebih duluan kirim Sinop gitu. Mereka kaya punya helikopter Chinook kalau nggak salah ya. Kita nggak tahu sekarang TNI. Tentara itu tugasnya tidak hanya perang. Di mana-mana kalau terjadi bencana mereka yang diturunkan. Oke, kita kembali ini ya. Jadi Indonesia itu begitu luasnya, manusia mau semua diatur oleh pusat. Aduh, bentar, kita share lagi ya. Oh ya, Pak Mino, Malaysia itu federasi atau kesatuan? Federasi, negara bagian kan? Padahal Malaysia Iya, penduduknya berapa federasi itu dan satu pulau. Federasi kan? Ada negara bagian Pahang, federasi. ya federasi. Iya, itu aja ini Ya, Pak, apa ada pergantian kayak rajanya itu bergantian kan Pak untuk penguasaan ininya sumber dayanya. iya, rajanya giliran dari Iya, setiap negara rajanya bagian. bergilir itu. Salah. Iya, Iya, giliran. Ya, tahun ini berapa secara periodik ini rajanya dari negara bagian A, berapa tahun ini lagi negara bagian B. Kalau kepala pemerintahnya dipilih lewat pemilu, sekarang Anwar Ibrahim. Nah ini humanity, ya humanity itu kemanusiaan, ya kemanusiaan. Bayangkan, ini kita punya pegangan way of life, kita punya eh, cara berpikir, falsafah dasar negara, ya yang disebut Pancasila 5 dasar itu kita punya humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Bahkan ini kemanusiaan itu kalau dalam Pancasila, ya asas kalau itu mau dipakai urut-urutan, maaf saya kadang-kadang nggak hafal juga. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lalu apa itu? Kemanusiaan. Kemanusiaan itu, ya ini kita bicara kemanusiaan. Bayangkan, dalam falsafah bangsa ini, ideologi ini, dasar yang disebut kemanusiaan itu ditempatkan urutan kedua. Kalau itu kita bicara sekuen ya, ditempatkan pada urutan kedua di atas persatuan Indonesia. Bayangkan. Itu para pemikir dulu, para bapak bangsa itu sudah luar biasa, urut-urutan. Ketuhanan jelas bahwa kita eh, tidak mengakui ateisme. Semua kita masyarakat beragama. Keadilan yang berketuhanan, kemanusiaan yang berketuhanan, sampai keadilan yang berketuhanan. Itu udah paling atas lah kalau kita. Tetapi humanity di atas persatuan. Bayangkan. Nah, sebentar. Artinya apa? Artinya dalam eh, apa ya, prinsip kemanusiaan ya itu bagian dari general prinsip, artinya semua orang itu diperlakukan secara manusiawi dalam hal apa? Dalam segala situasi, termasuk ketika terjadi bencana. Ya, manusiawi itu artinya apa? Ya, dengan rasa hormat, toleransi, ya, tanpa sekat-sekat prasangka dan diskriminasi itu, dan kasih sayang. Ya, terlepas dari sifat asal-usul lokasi bencana, dan perhatian khusus harus diberikan kepada orang-orang yang paling rentan di situ. Siapa yang paling rentan? Di perempuan paling rentan juga, ya perempuan. Kadang-kadang ya, diskriminasi pada awalnya itu kan terjadi di diskriminasi gender. Kalau kita bicara gender, bicara relasi kekuasaan antara laki dan perempuan.
hampir semua budaya kita, orang di dunia itu patriarki. Budaya patriarki itu budaya yang menganggap laki-laki adalah raja dunia. Siapa yang mengkonstruksi itu? Laki-laki. Karena laki-laki itu pada dasarnya nggak mau disayangi perempuan, nggak mau dipimpin oleh perempuan, nggak mau kalah oleh perempuan. Nah, dalam situasi bencana pun kadang-kadang perempuan ya didiskriminasi, itu tidak diperlakukan sebagai human, ya, ya, sadar atau tidak, ya. Nah, martabat dan hak semua korban bencana dihormati dan dilindungi dalam segala sesuatu. Martabat, ya, harga diri, harkat sebagai manusia. Oke, saya share lagi. Imparsiality. Imparsial itu apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak berpihak, ya. Ketidakberpihakan, imparsial. Berpihakan menjadi bagian ini itu, ya. Jadi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, bantuan dan pemulihan bencana harus dilaksanakan dan diberikan berdasarkan kebutuhan nyata tanpa pilih kasih, ya, antara atau di dalam kelompok penduduk terkait. Jangan pilih kasih intinya. Neutrality. Kalau neutrality, ya, itu di situ dikatakan bahwa tindakan pencegahan neutrality ini, ya, kesiapsiagaan, pertolongan, respon dan pemulihan bencana itu harus dilakukan tanpa perdebatan. Perdebatan apa? Tanpa perdebatan politik, tanpa perbedaan ras, tanpa perbedaan agama, tanpa perbedaan ideologis. Jadi label-label penanda-penanda itu dilepaskan dengan tujuan tunggal, melindungi individu dan pemeliharaan hak-hak mereka, lingkungan, properti, warisan budaya. Dengan demikian memperkuat tujuannya neutrality, memperkuat ketahanan terhadap semua peristiwa bencana. Nah, yang selebihnya saya kira standar ini, ya. Share. Kooperasi itu kerjasama, ya. Bedanya kooperasi dan kooperasi apa? Kalau kooperasi sekarang kan kooperasi merah putih, ya. Bentar, kita cerita ya fenomena ini, ya. Sekarang ada program pemerintah makan bergizi gratis, program dibiayai oleh APBN. Terjadi bencana nggak menurut Bapak Ibu? Ya, Bu Alia kayaknya sudah bersuara tapi nggak kedengaran mic-nya. Iya, Terjadi nggak, jadi Bu Alia? iya Ya, yang program NBG terjadi, Prof. terjadi. Kalau mengikuti Iya, definisi bencana, iya. ya, Masuk ke dalam itu, Prof, krisis kesehatan juga kan untuk anak-anak, itu berhubungan iya. yang MBG. Karena bencana tidak hanya korban jiwa, ya kan? Tuh. Trauma, keracunan, dan jumlahnya sebetulnya jumlah satu saja ini manusia, Ratusan. anak-anak lagi. Iya, Kalau itu betul. data itu benar, sudah angkanya sudah ribuan. Itu bencana, ya. Nah, ya, ya saya nggak tahu dah itu harusnya gimana. Menurut Bapak Ibu gimana? Harusnya dievaluasi atau mungkin ditinjau? Iya, oke lah, itu sudah masuk APBN, ya, sudah disetujui, sudah dianggarkan, harus dilaksanakan. Tapi kan bisa di-fine tuning gitu. Kalau terjadi itu kan musibah, kayak itu bencana kan? Siapa yang bilang itu nggak bencana? Itu bencana. Kalau menurut Bagus sebaiknya gimana? Dirubah gimana? Ini kita bicara ini tapi nanti dulu ini kooperasian, ya, kerjasama. Mumpung saya ingat, bisa nggak anunya? Nih, kan ada bencana itu, bencana keracunan massal. Apa program itu masih tetap di jalan? Oke, sudah dianggarkan. Atau mungkin di
pensiuning, ya kalau itu dibiarkan apa nunggu sampai maaf ada ya, jangan sampai lah anak-anak kita pada meninggal ya. Itu kan anak-anak itu, anak-anak SD atau apa. Saya nggak kuat lihat di TV itu, lebih baik saya melengos lah lihat berita itu. Ya untung ada medsos, ada TV. Harusnya bisa ditinjau kembali. Mungkin ditata ulang, ya dalam 1-2 bulan hentikan dulu, lalu dievaluasi. Mungkin ada data yang baik, ada database yang baik, siapa yang berhak, ya. Atau mungkin disalurkan. Setelah itu basisnya dari mana? RT, RW, lurah usulkan. Ini yang berhak menerima. Mungkin berikan uang kepada orang tuanya langsung transfer bank. Kalau besarannya 15.000, udah 15.000. Ya. Karena tidak semua kan ada yang bawa bekal dari rumah. Tidak semua status sosialnya beda. Jadi tepat sasaran juga. Dan semua pukul rata seperti itu. Ya. Yang penting harus dievaluasi. Ya, program apapun harus ada evaluasi. Ya. Saya dengar mau dihentikan dulu. Dihentikan itu artinya mau di fine tuning. Di fine tuning dilihat, disesuaikan. Ya. Oke, sekarang kooperasian saya lanjutkan lagi. Kooperasian, apa kira-kira? Kita tahu kooperasian kerjasama, itu artinya negara-negara itu kalau itu sudah eh, harus bekerja sama dalam itu salah satu prinsip etis ya, terlepas dari per- perbedaan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sesuai dengan kapasitasnya tentu untuk memperkuat ketahanan terhadap bencana dan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ya. Dengan menunjukkan perhatian khusus terhadap kemungkinan dampak lintas batas cross border ya dari bencana dan perlunya tindakan bersama. Ya. Ya. Ini ya kooperasian Indonesia ada niatan ya mau menerima korban genosida oleh Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza. Itu pro kontra. Kalau Bapak Ibu gimana? Kalau kita lihat prinsip etika ini, kooperasian negara-negara bekerja sama. Ya. Kalau menurut pro kontra, wah ngurusi dalam negeri sendiri aja ini masa mau kita mau, ya. Tapi ada, ya nggak apa-apa, 1.000, 2.000 nggak berpengaruh juga, tunjukkan. Bapak Ibu gimana, punya pendapat? Rencana yang lain kan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian 20.000 or more. Itu pidato Prabowo di PBB. Oke lah kalau itu tentara lah, ya, ya biarkan. Tapi ada rencana, ada isu bahwa Indonesia akan menerima anak-anak atau perempuan, terutama perempuan dan yang menjadi korban di sana untuk dibawa ke Indonesia. Menurut Bapak Ibu gimana? Padahal di sini salah satu dasar kooperasi berpendapat. Ya, izin Prof. Ya, Ya, izin Prof. Kalau menurut saya, eh, karena dipastikan dulu Prof, ya, persepsinya, karena ini hubungan kepolisian, jadi harus punya persepsi mengenai tujuan bersamanya itu harus clear antara pemerintah sama masyarakat, sehingga ada informasi yang jelas ke masyarakat kenapa kita menerima itu. Itu dulu. Jadi dibangun pengelolaannya, Prof. Pengelolaan informasinya, pengelolaan penerimaannya, pengelolaan mereka hidup di Indonesia gitu, karena merefleksi kita menerima yang Rohingya aja, yang Aceh, itu aja ada beberapa PR karena kan menerima ada beberapa hal poin gitu. Nah, seperti mereka kebudayaan mereka yang ke Indonesia menyatukan budaya, menyatukan kebiasaan gitu. Uh, Begitu juga pada saat
menerima anak-anak, apalagi kalau anak-anak kok ya, Prof, kan seharusnya tetap ada pendampingan dari orang dewasanya dan itu perlu ada orientasi, perlu ada pengelolaan sih, Prof. Kalau menurutku sih bisa saja diterima, tetapi dengan beberapa poin yang tadi, pengelolaan secara regulasinya, pengelolaan pada saat menerima kriteria, terus pengelolaan informasi untuk uh, mereka akan menjadi bagian dari Indonesia, menjadi uh, bagian dari entah itu menjadi warga Indonesia atau tetap menjadi warga mereka ya Prof. Tetapi menjadi dalam kehidupan Indonesia sehingga bagaimana informasi yang harus diterima oleh warga Indonesia untuk menerima mereka juga gitu. Kalau Ya, semua baik, itu terima kasih. Ya. kalau itu semuanya sudah terpenuhi, menurutku sih aman-aman saja karena kita negara yang multi ya, Prof. Jadi kayaknya masih oke. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Alia. Jadi intinya terima, tapi dengan ada prasyarat ya. Ya. Kalau yang lain, mungkin terima dulu, nanti benahin atau tolak. Pilihannya kan itu. Yang lain ada mau nambahkan. Itu bencana kemanusiaan kan, terjadi itu. Gimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Ya kita punya dulu kasus Rohingya ya, yang di Aceh itu. Ya. Kalau dulu manusia perahu Vietnam, ya ditampung dulu di Pulau Galang, setelah itu ditawarkan ke negara lain, ya, atau siapa yang mau milih tetap di Indonesia atau negara lain tinggal disalurkan. Gimana dengan eh, bencana di Gaza ini? Rencana kita akan menerima. Ya, tadi pendapat Bu Alia, mungkin ada pendapat lain. Salah satu prinsipnya kooperasi itu. Gimana? Ayo kerjasama. Ya. Kalau Di, saya sih, Prof, mungkin perlu pertimbangan juga ya, Prof. Kan kerjasama itu ya, tidak harus mengevakuasi ya, Prof. Maksudnya bisa saja kerjasama dalam bentuk apa bantuan lain sesuai dengan eh, kemampuan. Karena kasus yang Rohingya kemarin akhirnya jadi masalah juga kan, karena hanya emosi gitu ya, emosi ini ya, adalah orang yang perlu dibantu, semua masuk. Nah, sekarang kewalahan itu. Artinya apa? Tidak sepenuhnya harus pakai pertimbangan matang karena itu kan manusia ya, Prof. Nanti ya, ketika kita tampung dalam jangka waktu yang lama itu kan dia juga punya hak juga ya, hak warga negaraan juga. Apakah kemudian mau jadi warga negara Indonesia atau tetap warga negaranya kan begitu ininya, Prof. Artinya perlu ya, dipertimbangkan juga bantuan-bantuan apa yang kemudian eh, bisa kita kerjasamakan untuk meringankan beban ya. meringankan. Iya, bisa Ya, saja kemudian kalau memang ada negara yang memang cukup sudah memiliki pertimbangan matang ya dan tidak ada persoalan ke depan. Jadi kerjasama itu bisa dalam banyak hal, Pak. Makasih. ya. Terima kasih Pak Minu. Ya tidak harus dibawa ke sini, mungkin dia akan menyalurkan atau sesuai dengan kapasitas kita ya, bantuan dalam bentuk lain. Oh, oh, yang Rohingya itu lalu muncul masalah ya ya, ya, ya karena mungkin persiapannya kurang matang atau tidak ada seleksi atau apa, database di diidentifikasi dulu ya, karena mungkin lebih pertimbangan emosional kan. Ya, oke, kita ada pendapat lain tentang itu. Kita lanjutkan lagi, share lagi. Territorial sovereignty. Sovereignty itu saya lihat di kamus ternyata kedaulatan, kedaulatan, kedaulatan teritorial. Jadi negara itu
mempunyai kewajiban untuk melindungi orang-orang di wilayahnya. Itu tugas negara. Ini ya, saya contoh. Tugas negara. Bahkan itu tertuang dalam konstitusi kita. Ya, tujuan kita bernegara kan salah satunya melindungi tumpah darah. Jadi kalau Pak Mino ini jalan-jalan ke luar negeri, ke Filipina, ya, diculik oleh pemberontak sana atau apa, minta tebusan, negara harus hadir, membayar tebusan itu atau mengirim marinir, pasukan lah untuk membebaskan. Itu tugas negara. Nah, negara itu, nah kita jelas di konstitusi, nggak ada konstitusi negara bertujuan untuk menyengsarakan rakyatnya ya. Jadi negara mempunyai kewajiban untuk melindungi orang-orang di wilayahnya, menjamin bahwa jika terjadi bencana, hak asasi manusia diterapkan sepenuhnya. Itu melekat hak asasi manusia, universal. Tidak hanya bagi warga negaranya, tetapi di sini dikatakan salah satu prinsipnya adalah orang asing di wilayahnya termasuk tim bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Nah, memang di sini ada persoalan teritori. Ya, kalau kita memang merasa tidak mampu, nggak ada salahnya. Jangan paranoid. Nanti takut ini orang asing mata-mata atau apa. Buka saja. Nah, Indonesia salah satu negara yang baik, ramah dengan ya, termasuk relawan-relawan asing. Contoh, dia jatuhnya pesawat tuh Malaysia, paranoid. Belum sudah mungkin, tapi Indonesia mempersilahkan. Ya, termasuk ketika terjadi apa bom Bali, ya Indonesia membuka diri, FBI silahkan, karena memang ada warga negara Amerika, Australia silahkan masuk, ya para ahli-ahli apa intelijen atau apa. Dan bahkan itu ketahuan karena berkat bantuan eh, pihak, iya kan, dari serpian apa itu mobil itu plat nomor bersih yang orang nggak itu kelep, lalu terlacak nomornya mulai. Jadi ya, jadi itu ya. Tapi juga ya orang asing juga yang di sini harus. Nah, kita juga contoh baik ya Australia ya yang terkena korban bom Bali. Tapi Australinya melockdown kita itu banyak disayangkan. Dia belum nggak terpercaya. Semua yang luka parah maupun luka ringan, pemerintah Australia ngotot akan dievakuasi. Katanya para ahli medis di Indonesia itu kalau tidak seperti itu, nggak sebanyak itu korban karena kita bisa menangani yang ringan-ringan. Tapi pemerintah Australia ngotot. Oke. Saya kira saya minta maaf sampai di sini dulu. Nah, tentu masih ada materi yang terutama materi dari ini ada masuk Supoko Bahasan. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Problem kita adalah eh, link Zoom ya. Link Zoom-nya itu sudah dibagi-bagi ya. Ya, sementara saya tidak punya langganan link Zoom. Ini kita masih baru membicarakan ini. Ya, ini masih ada 3 sub pokok bahasan di tulisannya yang tadi kalau nggak salah di upload Bu Alia ya, Michael Brewer. Memang bisa dibaca sendiri, Ya izin Prof. ya. Gimana? Ya Kita izin masih ada Prof. Sudah di-share di grup waktu itu. Oh, sudah di-share di grup ya, bagus. Baca, kalau bisa kita pertemuan lagi 1 atau 2 kali kita 3 sub pokok bahasan kita bicarakan bersama, ya. Karena kami berbagi dengan Prof. Joko. Joko nanti akan filsafat etikanya. Ya. Nah, filsafat ilmu mikir itu. Ya. Saya nunggu info. Minggu depan jelas masih terjadwal. Kan belum masuk minggu ujian ya. Ujian tengah. Ujian tengah, sekali lagi tertulis. Nanti soal ujiannya saya kirim lewat grup. Dijawab apa seminggu atau 10 hari. Nanti dikirim ke saya beri alamat email saya.
diketik, jangan ditulis tangan. Kadang-kadang saya percaya tulisan tangan Bapak Ibu baik semua, tapi saya bacanya agak repot juga kan. Ya, ditulis, diketik, lalu di dikirim ke alamat email. Ya, ada yang mau ditanyakan atau punya pendapat tentang ma- kalau menurut hemat saya minimal masih ada 2 kali pertemuan. Itu minimal. Kalau 3 kali nggak apa-apa saya. Atau nanti saya nunggu japri dari Bapak Ibu. Tapi insya Allah minggu depan Rabu kita ya masih punya coupling link Zoom. Ya. Ada yang berpendapat atau punya ide? Ada yang punya ide? Atau ya, ya, Kalau teman-teman bisa mungkin di pertemuan depan mungkin dijadikan 2 pertemuan gitu supaya nggak perlu nyari waktu tambahan. Jadi kalau misalnya oh, waktunya UTS ya memang udah UTS gitu. Demikian, Prof. Makasih. ya, ya. Nah ini ide bagus ya, gagasan ini bagus. Kita padatkan 2 pertemuan, jadi ya kita perpanjang sedikit. Nanti saya akan kontak Pak Joko ya, biar kita paket intinya Zoom-nya. Saya kira Bapak Ibu setuju ini ya. Jadi 2 pertemuan kita padatkan, katakanlah waktunya kita perpanjang. Nah, setelah itu kita ujian. Ya. Syukur-syukur perpanjang bisa kita sampai 3 materi itu agak panjang sedikit dan agak lama sedikit. Insya Allah minggu depan ya. Ya. Saya kira itu dulu. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, ya. Semua mudah-mudahan sukses. Apa yang sudah di tangan dipegang rata-rata. Jalani saja. Ada yang saya ngajar juga S2 di salah satu PTS. Aduh gimana, stres, Pak. Saya bilang itu normal. Kalau kuliah, apalagi S2 banyak tugasnya. Hanya saya nggak bikin tugas. Nggak stres malah nggak normal. Kalau stres itu normal. Ya, kuliah lagi nggak stres, bingung saya. Apalagi nanti bikin tesis, waduh nggak stres, heran saya. Kalau stres normal, tapi di manage ya, dan harus punya, maaf, bukan saya menggurui, kecerdasan emosional. Jadi jangan mudah putus asa. Jalani saja. Nanti akan sampai, tidak semua kita punya kesempatan meraih derajat S2. Ya. Apalagi di tempat yang baik, UPN. Saya kira itu, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Ya. Izin, Prof.